Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 1. Ayo siapkan buku siswamu dan peralatan tulismu dan simak video pembelajaran hari ini dengan seksama. Jangan lupa like and subscribe channel Arumija Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menemukan informasi pada bacaan. Kemudian yang kedua, membuat gambar rancangan model rangkaian listrik paralel. Dan yang ketiga, menemukan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia akibat pengaruh perkembangan iptek dan pendidikan. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Perhatikan teks berikut dengan seksama. Si kotak ajaib. John Logibert lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bart mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Selain membaca, kalian juga perhatikan kalimat yang dicetak miring ya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, kalian mendapatkan informasi. Yang pertama, pada paragraf 1 berupa topik masalah, yaitu tentang penemu televisi. Pada paragraf kedua dan paragraf ketiga merupakan deret penjelas yang berisi informasi tentang prinsip kerja televisi. Sedangkan pada paragraf keempat berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu tentang penemuan televisi dikategorikan penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anak,
Pada bacaan si kotak ajaib, kalian menemukan beberapa kalimat yang dicetak miring. Kalimat yang dicetak miring itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Nah, sebelum kita menganalisa kalimat-kalimat yang bercetak miring tersebut, mari kita ingat kembali tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memiliki unsur pokok minimal subjek dan predikat. 4. Menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami. 5. Tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Setelah kalian mengingat kembali ciri kalimat efektif, mari kita analisa kalimat-kalimat tidak efektif yang berada pada bacaan si kotak ajaib. Yang pertama, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Kata yang bercetak miring itu merupakan kalimat tidak efektif. Alasannya apa? Karena menggunakan dua keterangan waktu yang bertele-tele sehingga sulit dipahami. Pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya, menggunakan dua keterangan waktu yang bertele-tele. Jadi kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang kedua, Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Kalimat yang bercetak miring itu juga tidak efektif karena sudah ada para yang berarti banyak, kemudian diikuti bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, jadi itu tidak efektif. Kalimat ketiga, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Kalimat yang bercetak miring merupakan kalimat tidak efektif karena kata sama dalam satu kalimat, ada kata yang sama dalam satu kalimat. Lalu bermakna sama dengan kata kemudian. Jadi cukup pilih salah satu saja, jangan menggunakan dua kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Anak-anak, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh positif televisi. Yang pertama, memperluas wawasan, membantu proses belajar, memperkaya pengalaman hidup, membantu memahami dunia sekitar, serta menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Pengaruh negatif televisi. Yang pertama, mengganggu waktu belajar pada malam hari, mengganggu kesehatan karena duduk terlalu lama, meningkatkan sifat konsumtif masyarakat karena banyak iklan, membuat interaksi dengan keluarga berkurang jika terlalu lama menonton, dan memengaruhi perilaku menjadi egois, kasar, dan tidak sopan karena acara yang tidak mendidik di televisi. Jadi ketika kalian menonton acara televisi, pilihlah acara-acara yang bermanfaat. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, berbagai informasi dari televisi dapat diperoleh. Ada berita dari dalam dan luar negeri, film, gelar bicara, sinetron, komedi, musik, kesenian rakyat, dan kuis. Pengaruh positif bagi dunia pendidikan. Memperluas wawasan, membantu proses belajar, memperkaya pengalaman hidup, dan menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Pengaruh positif pada ilmu pengetahuan, menjadi sumber informasi dan pengetahuan, serta menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan umum. Sedangkan pengaruh negatif televisi pada dunia pendidikan,
mengganggu waktu belajar pada malam hari, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis, dan munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Sedangkan pengaruh negatif bagi ilmu pengetahuan, muncul banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kalian akan kembali mempelajari tentang listrik, yaitu cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Untuk kesempatan kali ini, kalian cukup menggambarkan tentang rancangan rangkaian paralel sederhana. Nanti pada video pembelajaran yang selanjutnya, Bu Arum akan memberi contoh bagaimana cara membuat rangkaian paralel sederhana menggunakan energi baterai. Anak-anak, perhatikan gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel pada layar HP atau laptopmu. Di sana kalian bisa melihat ada lampu yang disusun secara paralel dan ada juga lampu yang disusun secara seri. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Alhamdulillah, pembelajaran kelas 6, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya pembelajaran 1 sudah selesai kita pelajari bersama. Jadi hari ini kalian sudah belajar menemukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah, kemudian dapat mengetahui pengaruh positif negatif televisi dalam lingkungan, dan yang terakhir kalian sudah mempelajari apa itu rangkaian listrik paralel. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar dari rumah, selalu patuhi protokol kesehatan. Jika kalian keluar rumah, pakailah masker dan rajin cuci tangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.